Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan menjelaskan resume kami tentang teori Malthus. Disimak baik-baik ya. Thomas Robert Malthus. Siapakah dia? Pada abad ke-18, seorang ahli ekonomi asal Inggris, Thomas Robert Malthus mengemukakan teori yang sangat menggemparkan dunia. Beliau mengemukakan pandangannya yang pesimistik namun sangat berpengaruh tentang pertumbuhan penduduk. Kira-kira teori apa ya yang dikemukakan oleh Malthus? Teori tersebut juga diambil dari namanya loh, yaitu teori Malthus. Teori ini berangkat dari kritikan Malthus terhadap pendapat yang bersifat optimisme dari ilmuwan lain, yaitu William Godwin. Di dalam buku Godwin yang berjudul Political Justice, ia mengatakan bahwa kondisi ideal pada kehidupan masyarakat akan terwujud apabila dunia mencapai fase di mana tidak ada peperangan, kemiskinan, serta pengetahuan tentang pertanian dan perindustrian berkembang dengan pesat. Esai lain dari Godwin yang menjadi topik diskusi adalah Of Avarice and Profusion. Di esai ini, ia juga mengemukakan tentang harapan dan optimisme masa depan. Pandangan Godwin tersebut mendapat banyak sekali tanggapan positif. Salah satunya dari ayah Malthus loh, yaitu Daniel Malthus. Tetapi, tidak dengan Thomas Robert Malthus. Dia tidak setuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh Godwin. Karena ketidaksetujuannya tadi, akhirnya Thomas Robert Malthus membuat esai yang berjudul Principle of Population. Malthus mengemukakan bahwa suatu saat nanti harga pangan akan semakin mahal karena jumlah penduduk yang semakin banyak tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan yang ada di bumi. Ia berpendapat pertumbuhan populasi penduduk akan mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan sumber daya pangan dan pertanian untuk konsumsi bergerak lambat mengikuti deret hitung. Dalam pandangannya, Malthus menyebutkan dua prinsip dasar yang saling berkaitan. Apakah itu? Yang pertama, sumber daya pangan merupakan suatu keharusan bagi manusia untuk melanjutkan hidupnya. Yang kedua, hubungan antara individu laki-laki dan perempuan akan selalu ada sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan. Ia menegaskan bahwa hasrat manusia untuk memiliki keturunan akan selalu ada yang berakibat pada meningkatnya pertumbuhan populasi manusia. Malthus melihat data statistik pertumbuhan penduduk Amerika Serikat selama 150 tahun di mana terdapat pertumbuhan populasi 2 kali lipat tiap 25 tahun. Malthusian Trap. Apakah itu? Nah, istilah ini memiliki arti tentang keterkaitan antara pertumbuhan populasi penduduk dengan pertumbuhan populasi sumber daya pangan dan produksi, beserta segala permasalahannya. Malthus menegaskan bahwa ketika pertumbuhan populasi penduduk tidak terkendali, sementara ketersediaan pangan tidak mampu mengimbangi jumlah populasi penduduknya, maka terbentuknya tatanan kehidupan masyarakat yang ideal seperti yang diharapkan oleh William Godwin hanya menjadi mimpi belaka. Malthus juga mengatakan bahwa ada dua faktor penghambat pertumbuhan populasi. Di antaranya yang pertama, faktor peningkatan angka kematian atau positive checks. Nah, contohnya, kematian, peperangan, bencana kelaparan, dan adanya wabah penyakit. Yang kedua, faktor pengurangan angka kelahiran atau preventive checks, seperti penundaan usia perkawinan. Teori Malthus ini berhubungan dengan permasalahan pokok ekonomi yang menjelaskan bahwa masalah pokok perekonomian adalah kebutuhan manusia yang terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Demikianlah konsep pemikiran Thomas Robert Malthus tentang pertumbuhan populasi yang dituangkannya dalam The Essay of the Principle of Population. Di luar segala kontroversinya, pandangan beliau ini telah memberi banyak pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern, contohnya pada bidang ekonomi. Terima kasih telah menyimak ya, stay safe and stay healthy.